silakan. Ada yang mau perkenalan dari produk, barangkali ada yang mau nyari-nyari di toko atau dimanapun, ya mungkin insya Allah lah mau nyari di mana aja, mungkin di sini bisa ada ya. Ini khusus langsung dari perusahaan. Berikut nama perusahaannya juga di sini mungkin langsung dari worker ya Bu. Nah kalau untuk yang ini kita ada 3 macam nih Bu yang ini. Nah, belum di setting ya, belum di set. Nah, untuk yang ini mungkin yang kita contohkan atau yang kita praktekkan. Jadi satu alat perlengkapannya udah komplit tuh Bu ya. Ada bubur resep, ada pemanggangannya. Di sini mungkin buat panggang ayam, panggang sate atau ikan, cukup pakai alat bantu, pakai ini aja, pakai steamer. Nggak pakai air lagi. Enggak usah. Mau bikin bolu kukus di sini udah ada. Nggak pakai air ya. Kalau bolu kukus pakai air Bu. Ini kalau manggang-manggang. Kalau manggang pakai. Enggak usah pakai air. Alat ini tuh buat manggang-manggang. Jadi buat manggang di sini Bu, kita nggak usah repot-repot lagi, nggak usah cari arang atau batu kelapa lagi, cukup langsung dimasukkan ke sini aja si ayamnya. Nah ini alat bantunya buat kukusan Bu. Barangkali si Ibu yang senang kukusan lontong misalkan ya, terus yang senang mepes ikan, mepes ayam, di sini nanti bawahnya tinggal dikasih air aja. Nah, dimasukin pepes atau kukusannya di sini, tinggal ditutup. Ya. Jadi gini ya, Bu. Mungkin saya ngasih gambaran untuk satu alat ini untuk kegunaan bisa menggantikan yang 5 alat. Yang pertama, nah di sini bisa menggantikan Magicom. Dari masak beras di sini langsung menjadi nasi. Nah, perbandingannya gimana Bu? Nah, kalau perbandingan dari Magicom, maaf ya Bu, kadang-kadang nih kita masak 2 liter. Nah, contoh misalkan, kalau Magicom itu 2 liter, kecepatan waktu setengah jam bisa lebih. Betul nggak Bu? Nah, di sini masak nasi 2 liter cuman 15 menit sampai 20 menit. Paling lambat itu. Nah, jadi kenapa kelebihannya? Nah, apa perbedaannya bisa cepat itu? Mungkin di sini satu, yang pertama pakai api. Jadi kalau pakai kompor itu apinya api kecil juga tapi cepat matang. Tapi di sini Bu ada salah satu kelebihan, mungkin yang bisa cepat matang, masakan cepat matang itu dari ini Bu. Dari bawahnya udah ada lapisan elemen bottom setrika. Nah, ini bukan sekedar hiasan atau variasi ya Bu. Nah, justru di sini satu kelebihan buat penyimpan panas di sini udah diatur. Pengatur suhu panas, terus pengatur suhu panas atau sama penstabil panasnya udah diatur di sini. Dibilangnya ini elemen bottom setrika, bukan variasi atau biasa. Nah, mungkin yang perlu kita ketahui, terkadang kalau kita hanya sebatas lihat panci atau tampilan, mungkin banyak dari toko juga. Tapi hati-hati Ibu, maaf, terkadang kalau kita salah beli, banyak panci yang kendala dari bahan dalamnya. Satu mungkin agak lengket. Nah, yang kedua, terkadang kalau kita beli bahan teflon, mungkin Bang, bukan kita memperbandingkan atau menjelekannya Bu. Kalau teflon itu masih bisa tergores atau melupas lama-kelamaan. Di sini nggak bakal melupas atau nggak bakal tergores. Nah, jadi nggak harus pakai sutil ini ya Bu. Jadi pakai soda stainless juga bisa. Nah, cara perawatan, misalkan biasa suka pakai spons baja atau yang spons stainless itu, di sini nggak bakal takut. Nah, contoh misalkan di sini Bu mau digores-gores pakai ini juga, jadi bahannya nggak takut melupas atau nggak bakal takut tergores. Nah, untuk segi kualitas bahannya Bu. Nah, kita lanjut untuk fungsi kegunaan. Udah tadi Bang. Udah. Ibu mau masak nasi misalkan nih, di sini bisa langsung matang Bu. Dari beras langsung jadi nasi. Kalau kata orang Luliang mah, dari beras langsung jadi kejo. Kalau di sini mungkin ya dari praktis Ibu, dari beras langsung jadi nasi, tanpa mesti ngaron, tanpa mesti bolak balik. Langsung aja. Misalkan si beras yang udah dicuci, tinggal dikasih air, tinggal ditutup.
pengapian jangan terlalu besar, cukup api kecil aja. Nah, api kecil, nah itu perkiraan sekitar 15 menit. Setelah 15 menit airnya surut, baru dimatikan kompor. Nah, tapi maaf Bu, kadang-kadang magicom juga pas begitu ngejetrek ya. Nah, jadi jangan langsung dibuka. Jadi biasanya itu proses tahap pematangan. Nah, jadi di sini juga sama, begitu matikan kompor jangan langsung dibuka, tunggu sampai 2 atau 3 menit dulu biar si uapnya pada turun. Nah, jadi itu tahap pematangannya. Nanti si pematangannya itu nggak bakal bergerak, nggak bakal berintip. Itu buat tahap pengganti magicom ya Bu. Yang kedua bisa menggantikan presto. Nah, apa itu? Misalkan si ibu mau ngerendang daging. Contoh, kalau presto itu mungkin ibu tahu ya, kalau presto nggak bakal bisa dibuka panas-panas. Betul nggak Bu? Kalau presto dibuka panas-panas itu sifatnya berbahaya, bisa jadi meledak kalau presto. Di sini kayak panci biasa Bu. Jadi buka tutup keadaan panas, jangan takut berbahaya. Tapi kecepatan hampir sama kayak presto. Nah, jadi misalkan mau rendang daging atau buat mepes-mepes, di sini cepat lunaknya. Jadi masakan lebih praktis, lebih cepat, lebih aman. Yang ketiga bisa menggantikan oven. Nah, gimana sih kalau kita bikin bolu misalkan? Nah, jadi ini nih Bu. Contoh ya. Ini kita bawa loyang. Ibu mau titip bikin dulu, nggak apa-apa Bu. Ambil aja bahannya, saya bikin ini. Oh, gratis bener. Kalau mau nyoba-nyoba. Ibu senang kue enggak? Senang bolu gitu? Barangkali mau bikin kue, sok ambil aja. Mau buat cemilan, ya buat si bapaknya, buat ngopi, nggak apa-apa silahkan. Ini mah cara bebas. Nah, jadi gini Bu, kita contohkan lagi. Kalau misalkan ibu pengen bikin kue bolu, nah adonan mungkin nggak usah pakai mixer, cukup pakai sendok. Kita adonan pakai sendok. Setelah kalis yang kayak gitu ya Bu, setelah teraduk pakai adonan sendok, langsung dituangkan ke loyang. Jangan lupa loyang dioles mentega dulu. Nah, tinggal langsung dibakar ke sini. Jadi bawahnya nggak mesti pakai apa-apa lagi Bu, nggak mesti pakai tatakan atau nggak mesti nunggu panas. Kalau oven kan mesti nunggu panas dulu. Ada lagi tuh alat yang khusus bikin bolu, biasanya dari baking pan tuh, suka pakai pasir atau abu gosok. Kalau di sini nggak usah, langsung kayak gini aja. Nah, tinggal ditutup. Jadi bikin bolu di sini kelihatan pematangannya juga Bu. Kalau oven kan nggak kelihatan. Maaf Ibu, ini sekalian mau pinjam tempatnya aja. Ini sebentar lagi. Nah, buat bolu kukus ya, yang seneng bikin bolu kukus, Putri Ayu, kue lapis, kue pelani di sini bisa. Nah, jadi cukup kayak gini aja nih Bu. Bawahnya nanti jangan lupa dikasih air. Nah, jadi kematangannya pada mekar-mekar kelihatan. Kalau dari langsung kan biasanya cukup pakai lap atau pakai serbet. Di sini nggak usah, karena si tutup kaca ini mungkin uapnya nggak bakal turun ke bawah atau ke bolu. Nah, jadi uapnya turunnya ke pinggir, jadi lebih aman. Isa. Dibuka panas-panas nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi di sini udah aman. Istilahnya di sini mah bukan sistem kunci, nggak kayak presto. Kalau presto kan sistem kunci, mesti tahu waktu juga gitu Bu. Jadi kalau kita dipaksa dibuka keadaan panas pasti meledak. Kalau presto di sini mah enggak. Enak Ibu, jadi enakan kalau misalkan Ibu punya satu alat ini sama aja mempunyai beberapa alat. Cukup pakai menggunakan alat ini, bisa menggunakan beberapa alat aja. Misalkan mau bakar ayam, nah mau bakar ayam di sini si Ibu lebih praktis atau lebih enak. Kita nggak usah repot pakai arang atau batok kelapa ya, karena mungkin satu ya kita zamannya sekarang zaman praktis gitu. Itu cukup lah. Paling nanti pakai minyak goreng aja itu mah ya, sedikit biar nggak lengket. Nah, untuk bakar ayam, bentar dulu Pak, itu ya diaduk dulu. Kalau untuk bakar ayam cuma pakai ini aja Bu. Jadi bawahnya nggak usah pakai apa-apa. Nah, tinggal pakai ini. Bisa secara langsung juga Bu, nggak usah pakai ini. Langsung masukin si ayam bakar, cuman kalau bisa
sebelum kita bakar ayam panggang mentahnya itu ya, ayam mentah itu biasanya si ayamnya diungkep dulu, dikukus, direbus biar si bumbunya meresap ke daging, itu lebih enak. Nah setelah dikukus ya si ayamnya baru didinginkan dulu, bersihkan lagi penggorengan, tinggal langsung dimasukin si ayam panggang yang udah siap dibakar. Nah tinggal ditutup, kita nggak usah repot-repot ngipasin atau ngebolak balik, tinggal didiamin aja kayak gini gitu ya. Jadi panggang ayam juga lebih praktis, lebih enak buat panggang ikan. Nah kalau panggang ikan sama prosesnya kayak bakar ayam. Kalau buat bakar sate, nah tinggal pakai ini olesan